Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana IC 74HC595 bisa bekerja. Oke, sebelumnya kita lihat dulu dari datasheetnya. Berikut ini adalah konfigurasi pin dari IC 74HC595. Bisa dilihat untuk outputnya ada di kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 15. Untuk low bit yaitu di kaki 15 key A, kemudian key B kaki 1, key C 2, D, E, F, G, H hingga kaki 7. Sedangkan untuk outputnya setelah dari angka 7 ini kita bisa keluarkan di kaki key H aksen, yaitu di kaki 9. Oke, kaki 16 ada PCC, kaki 8 ada ground. Untuk 14 yaitu sebagai data serial, sehingga data yang masuk ke dari kaki serial ini, kaki 14, akan dikeluarkan secara paralel dari kaki key A hingga key H. Kemudian jika sudah melebihi dari key H, data selanjutnya akan dikeluarkan dari key H aksen untuk selanjutnya bisa menjadi input data serial kaki 14 pada IC berikutnya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan tunjukkan di simulasinya. Oke, pada kaki 13 ada output enable, sehingga kita bisa mengaktifkan IC ini atau tidak. Untuk kaki 12 untuk kaki 11 ada source lock-nya. Kaki 10 adalah untuk resetnya atau clear. Oke, kita bisa lihat pada software simulasinya. Di sini saya menggunakan Proteus 8 profesional. Teman-teman bisa download juga di internet. Nah, kita bisa lihat di sini seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Sebagai outputnya ada di key 0 hingga key 7 aksen. Jika pada datasheetnya 15, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7 juga sama di kaki 15 hingga kaki 7. Dan untuk aksennya kaki 9 sama seperti ini, kaki 9. Di sini menggunakan dari 0 hingga 7, di sini menggunakan dari A hingga H. Oke. Bisa dilihat juga di sini untuk output enable-nya 13 dan reset-nya 10. Dan reset 10. Sedangkan di sini untuk latch-nya di kaki 12 ini. Kaki 12 data serial kaki 14, dan ini adalah untuk clock-nya. Sini source clock-nya di sini. Oke, kita lanjut saja. Pertama saya akan menunjukkan contohnya pada sebuah LED yang sudah saya susun mulai dari key 0 hingga key 7. Di sini saya menggunakan 2 buah agar bisa menunjukkan bagaimana data yang masuk dari IC pertama bisa digunakan untuk IC kedua. Seperti pada gambar ini, saya menghubungkan dari key 7 aksen menjadi input data serial pada IC yang kedua. Oke. Untuk lebih memudahkan dalam menentukan inputannya
logic 1 atau logic 0, saya menghubungkan semua dengan dua buah resistor. Seperti untuk data serial ini, saya menghubungkan ada dua resistor dan ini, sehingga apabila saya tidak men-switch button ini, dia akan terhubung dengan ground. Ya, bisa dilihat ke sini, terhubung dengan ground. Dan apabila saya hubungkan ini akan terhubung dengan PCC, sehingga ketika saya klik ini menjadi data logic 1 sebagai inputnya, ketika saya buka ini menjadi logic 0, sama seperti yang lain. Untuk kaki 11 ini adalah clock, ini adalah untuk latch-nya atau untuk store-nya, ini adalah untuk reset, dan ini untuk output. Oke, kita langsung saja mulai simulasinya. Ya, untuk warna biru adalah logic 0, untuk merah adalah logic 1. Bisa dilihat di sini. Kita akan menentukan dulu terlebih dahulu datanya. Berhubung ini sedang dalam kondisi logic 0, saya akan memasukkan data logic 1. Oke, terhubung dengan data serial, berarti ketika clock ini berjalan, data yang terbaca oleh IC ini adalah logic 1. Oke, ketika ini tombol ini saya tekan, berarti akan terjadi sebuah siklus clock, di mana untuk memasukkan data serial, IC ini harus mendapatkan satu siklus clock, yaitu dari logic 0, 1, dan kembali lagi ke 0. Oke, kita coba. Saya klik sekali, dalam artian saya membelikan satu siklus clock, dan data akan dibaca oleh IC ini. Oke, berarti saya sudah memberikan data serial 1 bit. Kita akan store atau latch. LED ini akan menyala ketika saya klik. Nah, LED ini akan menyala 1. Jika saya membuat dua buah siklus clock, dalam artian IC ini akan menerima 2 bit data, maka lampu yang menyala ini, data bit ini akan berpindah ke kaki selanjutnya, kaki 2, kaki 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, saya akan coba 2 kali, 1, 2, dan saya latch lagi. Oke, bertambah, dan ini akan seterusnya bergeser terus dari bit 1 ke bit 8. Oke, saya lanjut lagi, tambah 2. Nah, menambah lagi 2, tambah 1, tambah 1, tambah 2, kita klik dan bertambah 2. Di sinilah sudah, berarti jumlah total yang saya kirimkan sudah 8 bit. Dalam artian mulai dari key 0 hingga key 7 semua data sudah saya isikan. Nah, saya akan tunjukkan di sini bagaimana akan bergerak selanjutnya ke IC selanjutnya, sehingga LED ini akan terus bergeser ke bawah, karena data dari yang key 7 aksen dia akan diterima sebagai data serial input untuk IC yang kedua. Oke, saya tambah lagi 1. LED ini akan menyala ketika saya latch. Oke, saya tambah 3, 2, 3, saya latch lagi, tambah 3. Oke. Nah, itu adalah input yang data saya berikan adalah logic 1. Jika saya beri logic 0, maka lampu ini akan padam, karena ini bergeser ke bawah terus. Saya coba 1 kali, saya klik, ini padam dan ini akan menyala. Dalam artian dari yang sebelumnya 12 bit saya kirim bergeser, karena saya menambahkan 1 bit lagi di sini dengan logic 0. Sekarang saya akan coba tambahkan
logic 0, logic 1 kali, logic 0 2 kali. Maka di sini dia akan bergeser sebanyak 3. Oke, saya coba logic 1 kali, logic 0 2 kali. 1 2. Oke, kita lihat. Nah, tadi saya memberikan 1 buah logic 1 kali dan 2 buah logic 0. Sehingga di sini akan terjadi seperti ini. Dan ini tetap bergeser ke bawah. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Bagaimana cara memasukkan data serial ke IC ini dengan syarat ada 1 siklus clock. Dan setelah itu, jika kita ingin menampilkan keluar, adalah menggunakan latch ini. Sedangkan ini adalah output enable. Dia aktif ketika dia logic 0. Sehingga ketika saya beri logic 0, LED ini menyala semua. Apabila saya beri logic 1, ini akan padam semua. Bisa kita lihat. Nah, ini padam. Saya gunakan saklar ini hanya untuk IC ini sehingga tidak berpengaruh ke IC yang kedua. Karena yang IC kedua saya langsung hubungkan dengan ground semua. Ketika saya buka, LED akan kembali menyala. Saya hubungkan lagi, padam. Saya buka lagi, nyala lagi. Itulah dari pin output enable. Sedangkan untuk master reset yang kaki 10, dia akan mereset jika diberikan logic 0. Sehingga sebelumnya saya hubungkan dengan FCC agar mendapatkan logic 1. Sehingga IC ini tidak mereset. Apabila saya buka, ini dalam artian saya memberikan logic 0, IC yang pertama ini akan reset menjadi mati semua LED-nya. Oke, kita coba. Sudah saya berikan logic 0 dan kita hubungkan lagi. Dalam artian saya sudah mereset IC ini. Tapi untuk mengeluarkan hasilnya tetap saya harus menggunakan latch ini. Ketika saya klik, ini akan mati semua. Oke, kita coba. Dan semua LED kembali ke 0. Kita akan coba lagi. Kasih data logic 1, clock 2 kali, 3 kali, 3 LED akan menyala. Kita latch, nyala, dan ini bergeser ke sini. Kita coba reset lagi, kita tutup, dan kita latch, kembali 0 semua. Oke. Itu adalah contoh untuk penggunaan dalam satu buah LED. Pada contoh yang kedua, saya hubungkan dengan 7 segmen. Oke. Pada dasarnya kerjanya sama, hanya saja saya sudah hubungkan dengan 7 segmen. Sebelumnya harus teman-teman ketahui logic pin 0 ini kaki 15 pada 7 segmen adalah untuk yang segmen ini. Sehingga kalau saya sebutkan yang key 0 adalah ini, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5, key 6, key 7 yang ini, dan key 8 adalah titik. Namun pada 7 segmen ini tidak tersedia titik. Oke, kita coba saja. Ketika saya belikan logic 1, saya hubungkan dengan FCC warna merah. Saya klik 2 kali, yang segmen ini dan segmen ini akan menyala. Oke. Ketika saya klik lagi tambah, ini akan menyala. Oke. Selanjutnya ini akan yang menyala. Ya. Selanjutnya yang 2 ini akan menyala jika saya 2 kali tambahkan. Ya. Itu juga jika saya tambahkan lagi yang ke-6, bit 6 adalah yang tengah ini.
Ya. Dan ini yang terakhir, Q7 sudah nyala, namun tidak saya hubungkan dengan segmen. Oke, itu bekerja pada segmen sama seperti tadi. Jika outputnya saya kasih logic 1 berarti mati. Dan reset jika saya beri logic 0, dan ketika di latch kembali reset. Oke. Nah, yang terakhir saya tunjukkan pada sekumpulan atau beberapa segmen. Bisa dilihat di sini. Sudah saya rangkaikan ada 4 buah segmen sama seperti pada project saya. Sehingga ketika saya beli 8 kali bit, 8 kali data, 8 bit, LED ini segmen ini akan menyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita latch. Oke, nyala semua. Ketika saya beri 8 lagi, yang segmen kedua akan menyala. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita latch. Ya. Data yang sebelumnya dari segmen ini bergeser ke sini, dan data yang baru ke sini. Oke. Untuk menunjukkannya, saya akan kombinasikan inputnya logic 1 dan logic 0. Oke, sebelumnya saya akan logic 0 dulu. Banyak 4 bit, 1, 2, 3, 4. Dan logic 1 4 bit, 1, 2, 3, 4. Angka 88 akan bergeser ke segmen 2 dan 3. Dan yang data barusan akan berada di segmen yang pertama. Oke, 4 bit menyala dan 4 bit mati. Data yang baru dan bergeser. Oke. Contoh selanjutnya saya akan menunjukkan 8 bit untuk mendisplay sebuah angka 1, yaitu nanti pada bit ke 6 dan ke 7 logic 1. Oke, kita kasih dulu logic 0 untuk bit 5 pertama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 kali untuk 6, 7, dan kembali lagi 0 untuk bit ke-8. Oke, kita coba apakah angka 1 yang keluar. Ya, angka 1, dan yang tadi bergeser. Sehingga untuk menampilkan 1 digit segmen diperlukan 8 bit data yang kita kirimkan ke sebuah IC. Sehingga untuk menampilkan 1 buah timer dengan 4 digit segmen, setiap kali kita mengupdate data, kita harus mengirimkan sebanyak 32 bit untuk mengisi keempat shift register IC ini, dan yang akan menampilkan ke segmen. Oke, itu penjelasan dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa berhasil mengaplikasikannya. Video saya selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana membuat programnya untuk mengisi atau untuk memprogram sebuah tampilan dari segmen, seperti yang contohnya pada project timer saya. Oke, cukup sekian. Thanks for watching.